Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini kita akan belajar mendalami surat Al-Balad. Al-Balad artinya negeri. Apa? Negeri di sini adalah negeri Mekah. Negeri yang ada dalam Al-Quran adalah negeri Mekah. Nanti yang ngobrol aja nggak ngerti loh. Baik, Bapak akan baca surat Al-Balad ini surat ke-90. Ke-90 nggak ada 9-nya. Ke-90 titik. Ada surat ke-90. Surat Al-Balad artinya negara atau negeri. Baladun Indonesia berarti negeri Indonesia. Tapi di sini adalah Baladul Makkah. Ya, Makkah di sini sebutnya. Mari kita sama-sama ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin, bismillah. Kamu dengar gak? Mengikuti bukan mendahuluin. La uqsimu bihadal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini Mekah. Nanti dua orang ini yang bercanda main sendiri, suruh baca sendiri. Wa antahillum bihadal balad. Anta itu artinya kamu. Dan kamu Muhammad bertempat di kota ini. Jadi Nabi Muhammad tinggal di kota ini, kota Mekah. Coba perhatikan. Wa walidi wa ma walad. Dan demi bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi kita jangan kaget kalau kita dalam keadaan susah, tidak bisa apa-apa, menulis belum bisa, ini belum bisa. Memang itu nanti akan harus belajar. Kalau belajar nanti akhirnya bisa. Ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak seorang pun yang berkuasa atasnya? Ini pertanyaan Allah. Bahwa apakah manusia menyangka tidak ada yang menguasai kita? Hei, kalau di rumah kita dikuasai oleh ayah ibu. Di sekolah kita kudu taat kepada guru. Di masyarakat kita kudu taat pada ulama, tokoh. Dimanapun kita sebenarnya ada di bagian kekuasaan. Karena itu kita harus menjadi orang yang sami'na wa ata'. Kami dengar, kami taat untuk beribadah kepada Allah. Kalau di kelas ini nggak taat, pasti dikeluarin. Laporin ke Bu Haji, Bu, nih. Yang bercanda aja, saya sudah berusaha masuk kelas, masih ngobrol sendiri gitu. Namanya ini gitu. Namanya setia. Nah ini. Yaqulu ahlaqtu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
Ayasabu alam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Nah ini Allah bertanya lagi kepada kita. Apa kamu menyangka bahwa kamu buang-buang harta ke sekolah, tujuannya sekolah dengan baik, tapi nanti beli kelereng, beli mobil-mobilan, akhirnya mubazir, mending beli makanan ya. Nah ini buat kesehatan kita. Kamu duduk-duduk dengan baik, rasa nggak dilihat sama Allah? Merasa dilihatnya sama Allah? Kalau merasa dilihat Allah, kita harus duduknya sopan, karena Allah ngeliatin kita. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, kita dilihat oleh Allah. Mau nakal nggak jadi, ada Allah yang lihat kita. Mau nggak jadi, ada Allah. Tuh mau ngobrol, duduk di tembok asik-asik, nggak jadi. Kenapa? Karena ada Allah melihat kita. Oh ya Allah melihat kita. Nah ini. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata? Nah, kamu udah dikasih dua buah mata oleh Allah. Nanti akan ditanya oleh Allah, dua buah mata ini akan ditanya. Hei baheula mana diberenya mata? Bisa ente jeung lihat tuh goreng nu bagus. Itu akan dipertanyakan. Alhamdulillah. Siapa yang tadi ke sekolah sendiri dianterin sampai sini, dari sampai madrasah bisa jalan sendiri ke kelas? Gara-gara punya Coba kalau matanya nggak ada, pasti minta dituntun. Pakai tongkat. Ada ibu guru. Ada ibu guru ya. Ada pak guru, ada temennya. Nah ini. Alhamdulillah. Siapa yang masih punya mata, coba pegang matanya, tutup. Lihat gak lihat? Tidak bisa melihat. Aduh, masya Allah. Walisana wa syafatain. Lidah dan dua bibir. Yang punya lidah siapa coba? Lidah siapa coba itu? Lidah kamu, tapi amanah dari Allah. Ini lidah nggak boleh asal ngomong. Nanti dipotong. Ada nanti di akhirat, di neraka ada seorang yang dipotong-potong. Lidahnya tumbuh lagi, lidahnya dipotong tumbuh lagi. Kenapa? Dulunya suka gibah, suka ngomongan orang. Iya, suka ngomong jorok, suka ngomong barang sendiri diomong-omong. Naudzubillah min. Kebun binatang disebutin nama lidah kamu. Naudzubillah min. Nah ini. Walisanau wasyafatain. Lidah dan dua bibir. Coba bibirnya kalau satu gimana? Kalau bibirnya hilang satu gimana? Kelihatan giginya kan? Tapi Allah hebat. Kita punya bibir ditutup giginya. Nah, gigi jelek jadi bagus. Ya kan? Coba kalau bibirnya hilang satu, begini aja, nyengir aja. Nah ini. Walisana wasafatain, dua bibir. Wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Falak tahamal aqobah. Maka tidaklah sebaiknya dengan harta itu ia akan menempuh jalan
yang mendaki lagi sukar. Nah, jadinya kita harus menjaga harta kita. Suatu saat ketika kita kelaparan, kita ada uang, bisa beli gitu. Beli beras, sekarang beras mahal. 12.000 per kilo, 14 ya? 14.000. Ibu-ibu tahunya? Ada 14.000. Udah mahal, kagak ada lagi susah. Mahal nggak apa-apa, yang penting ada kebeli mah, ya. Nah, ini. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar? Fakur raqabah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Au it'amu fi yaumin dhi masghubah, atau memberi makan kepada hari kelaparan. Yatimah dha matrobah, atau kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskina dha matrobah, atau kepada orang miskin yang fakir. Di sini dijelaskan jalan yang menanjak itu apa? Ternyata jalan yang menanjak itu bukan gunung. Bukan, tapi di sini adalah melepaskan perbudakan. Islam datang melepaskan perbudakan. Ada siapa yang tahu siapa sahabat yang jadi budak? Abu Bakar orang yang membebaskan budak, membeli budak-budak tuh. Yaitu Bilal bin Rabah dibeli sama Ruqayyah. Tuannya siapa namanya? Pokoknya Bilal bin Rabah adalah seorang budak dibeli sama Abu Bakar, dimerdekakan. Nah, itu adalah jalan yang berat. Coba orang ditawan di perang, kita cuma suruh membebaskan perang, berat nggak? Berat. Sekarang di Palestina banyak kan yang ditawan. Nah, ini. Yang kedua, memberi makan yang kelaparan. Coba. Kita suruh infak buat Palestina nih. Di Palestina banyak yang lapar. Berat nggak kita infak? Enggak. Buktinya mana? Enggak. Kita sangat berat. Padahal cuma sesuap paling. Kamu makan 10 suap, 15 suap di sini, 1 suap buat orang Palestina. Dari uang kamu yang punya 10.000 paling 2.000 aja coba sisihkan buat Palestina. Berat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berinfak lagi buat Palestina. Karena di sana banyak yang lapar. Nah, ini. Apalagi kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Nah, ada nggak saudara kita yang yatim? Berbuat baik dengan anak yatim gampang nggak? Susah. Kadang-kadang anak yatimnya nyolot terus. Akhirnya kita berantem mayang nak. Nah ini. Ya kan? Karena dia kurang kasih sayang. Makanya kita harus bersabar. Kalau ada anak yatim saudara kita, harus kita coba sayangi bagaimana. Harus kita baikin. Walaupun dia jahat sama kita baikin terus gimana caranya. Berat kan? Ini jalan yang menanjak. Atau orang miskin yang sangat lapar. Datang ke rumah kamu orang miskin. Pak, kasihan dong Pak. Pak, kasihan dong Pak. Aku belum makan seharian.
Bagus, berarti hebat kamu, kuat. Sudah balik pergi. Naudzubillah min. Kalau ada orang miskin yang kelaparan, kita kasih makan. Kalau bisa ngasih, kalau kita punya. Kalau nggak punya doain, ya Allah datangkan rizki kepadaku dan kepadanya. Gitu. Sabar. Nah, tidak kelaparan aja. 3 ayat lagi. Summa kana minal ladina amanu wa tawasau bisabri wa tawasau bil marhamah. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Jadi kalau kita orang baik termasuk golongan kanan. Mau golongan kanan atau golongan kiri? Golongan kanan. Yang pagi-pagi ayahnya bilang ke anaknya, "Nak, bangun sholat subuh." Berarti ayah itu sudah ada berada di golongan kanan. Ibunya ngebangunin, "Nak, sholat subuh, mau sekolah." Berarti ibunya ada di golongan kanan. Kalau bilang, "Nak, nggak usah sholat subuh, masuk neraka bareng-bareng," itu ada di golongan kiri namanya. Ini golongan kiri. Ulaika hum ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itulah golongan kiri. Nah, itu orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak membaca Quran, tidak membaca ayat-ayat Allah, golongan kiri. Siapa yang hari ini belum baca Quran, itu nanti siang baca Quran. Jangan sampai jadi golongan kiri. Alaihim narum musadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Shadaqallahul adzim. Jadi golongan kiri adalah golongan yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Mereka ditutup dengan api neraka. Naudzubillah min. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.